Salam sejahtera, salam bahagia, dan bermakna. Hari ini, selamat bergabung dengan mata kuliah isu terkini dari program Pasca Sarjana Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Di tatap muka ketiga ini, saya menyampaikan materi tentang seni rupa dan tren kontemporer abad 20. Dalam arti bahwa saya mencoba memetakan karakteristik masing-masing zaman di abad 20. Maksudnya masing-masing periode, masing-masing kecenderungannya. Ini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah kedua, yaitu isu nasional lama. Dan kemudian yang ketiga ini mengambil tema seni rupa dan tren kontemporer di abad 20 dalam mata kuliah tetap tadi isu terkini. Kemudian yang ingin saya tekankan pada mahasiswa, selama ini kita banyak mendengar atau sering mendengar dengan kata kontemporer atau seni kontemporer. Mungkin terbayang sekilas di benak kita bahwa seni kontemporer itu kelanjutan dari seni modern atau kelanjutan dari seni postmodern atau memiliki mata rantai keterhubungan dengan seni lama, seni tradisi, seni barat, seni timur. Bahkan kemudian detailnya lagi seni lukis, seni patung atau mazhabnya seni yang beraliran surrealis, aliran realis, pop art, nihilisme, konseptual art, happening art, dan semacamnya. Sebenarnya begini, sebutan seni kontemporer lebih banyak berlatar belakang dari kemandekan atau sudah mentok atau sudah nggak ada lagi sebutan untuk melanjutkan dari seni postmodern. Artinya apa? Artinya bahwa seni kontemporer bukan merupakan kelanjutan, tapi justru semacam kompendium atau mencoba merentangkan karakteristik zaman. Harus dipahami bahwa seni kontemporer tidak terikat dengan mazhab atau isme. Bukan varian dari gaya ekspresional berdasar media atau teknik atau etik diferensialnya. Seni kontemporer merupakan cara mengenali zamannya, ekspresi zamannya. Entah dalam waktu pendek maupun panjang, itu kalau itu memiliki sebuah namanya diakronik kalau dalam sejarah. Seni kontemporer itu sebenarnya secara kesejarahan semacam anales. Memetakan karakteristik antar zaman. Kalau di sejarah ada sinkronik, diakronik, gitu, zaman antar zaman. Kemudian rentangan besarnya disebut adalah anales. Dan inilah dalam dunia seni rupa, seni kontemporer sebenarnya ada les. Dia bisa saja di mana saja selama itu karakteristik seni tersebut menyuarakan zamannya atau mengekspresikan kondisi atau keadaan zamannya. Nah, dari kontemporer ini, pemahaman kontemporer, saya tarik bagaimana kalau kita membahas tentang kontemporer atau tren kontemporer di abad 20. Abad 20 artinya itu mulai 1900 ya. Kita mulai coba dari 1900 sampai 903. Apa yang terjadi? Oh, itu masa kolonialisme. Oke, kolonialisme. Lalu isu yang berkembang di dunia itu apa pada masa kolonialisme? Seni diposisikan sebagai refleksi kondisi psikologis masyarakat barat. Berarti di masa kolonialisme itu sebenarnya barat nggak peduli dengan seni timur. Mereka hanya datang mengambil tanda-tanda artefak budaya, kemudian diusung ke barat, dimasukkan ke museum. Lalu menggantikan masyarakatnya dengan konsepsi atau ideologi seni barat. Berarti sebenarnya di masa 1900 sampai 1930-an itu, selama 30 tahun, itu bukan hanya ada penjajahan teritorial wilayah, tapi mulailah ada penjajahan ideologi seni. Yang disebut seni lokal itu tradisi, ketinggalan zaman, tidak ekspresional, tidak menimbulkan apa, tidak menginspirasi, tidak berfilosofis dan semacamnya. Mencoba kalau sekarang namanya genosida, yaitu genocide, itu penghancuran sebuah wilayah beserta akar-akar seni budayanya kan gitu. Dan itu sudah mulai tahun 1900. Nah, kemudian saya katakan tadi,
Karakteristik kontemporeritas di masa 1900 sampai 1930 adalah bagaimana Barat menerapkan ideologi seni Baratnya di tanah-tanah jajahan. Memasukilah tahun 1940 sampai 50 itu adalah perang dunia 1 dan 2 ya, semacam itu berarti kondisi dunia dalam kondisi perang, seni tumbuh dan merefleksikan kondisi tersebut. Di Barat kita kenal ada dadaisme, abstrak, ekspresionisme dan semacamnya. Itu sebenarnya menunjukkan kontemporeritasnya, bagaimana menyuarakan kondisi kengerian, kondisi kekecewaan perang dan semacamnya. Seperti karya Guernica juga begitu ya, yang itu Pablo Picasso itu sangat terkenal itu. Bentuknya end profile itu dari samping dan itu mirip wayang ya. Kalau mirip wayang beber, tapi kan wayang beber nggak ngetren, yang ngetren kan Guernica-nya si Pablo Picasso. Karena memang memiliki strategi, memiliki sistem, memiliki semacam infrastruktur yang kemudian mendoktrinkan itu menjadi pengetahuan dunia. Karena wayang beber sudah dikebiri dengan kata tradisional lokal, udah di situ aja, jangan kemana-mana kan gitu. Ya itu memang strategi konspirasi sudah lama ada. Maka kalau ada nggak ada konspirasi, nonsen. Kalau nggak ada konspirasi ya nggak ada perang. Ayo berbagi, nggak usah ada uang aja kan gitu. Selama ada uang itu ada konspirasi. Hilangkan uang di muka bumi maka nggak ada konspirasi. Oh kamu butuh apa? Butuh kacang. Saya punya kacang, tapi saya butuh jagung. Ayo bertukar, selesai. Tapi ketika ada uang, di situ ada konspirasi. Yang mengingkari konspirasi artinya dia mengingkari uang. Nah, kemudian mulailah tahun 1950 sampai 60 itu terjadi perang dingin antara Barat dan Timur yang itu sebenarnya bukan Timur sih, tapi lebih banyak ke Uni Soviet. Kemudian ada kata NATO dan Pakta Warsawa kan gitu kan. Disitulah perang dingin, berlomba senjata, membuat teknologi perang, mesin perang dan macam-macam. Tapi sebenarnya dibalik itu apa? Apakah itu akan dirancang untuk menimbulkan perang dunia ketiga? Tidak. Sebenarnya dibalik itu adalah strategi membuat tatanan ekonomi. Akibat traumatik perang dunia II, di mana negara-negara yang memiliki teknologi persenjataan mesin perang yang kuat, maka dia menang dan menguasai. Traumatik masyarakat dunia itulah yang kemudian dijual dengan seakan-akan perlombaan senjata. Oh di Amerika, di NATO punya sekian hulu ledak. Di Rusia sekian hulu ledak nuklir. Punya kapal selam sekian, punya kapal selam sekian, kapal hidup sekian, kapal hidup sekian. Mau perang? Tidak. Itu sebenarnya adalah sampel. Seperti kalau Anda buka online di itu. Oh ini sampelnya sepatu harga segini, biaya ongkir segini dan semacamnya. Hanya itu. Dari efek adu senjata ini, show of force tentang alutsista kalau sekarang ya. Itu sebenarnya adalah sebentuk iklan agar negara kecil, negara-negara berkembang itu membeli senjata. Bukan mau perang. Maka saya sebut itu tahun 50 sampai 60 itu dunia negara-negara kuat mulai menata urusan ekonomi. Karya-karya yang muncul di situ apa? Pop art. Bukan lagi dadaisme seperti Guernica dan semacam, tapi pop art. Kita kenal Marcel Duchamp, kemudian Andy Warhol. Dia menggambar Coca-Cola, Marilyn Monroe, Mao Zedong dan semacamnya. Itu apa? Mulailah ada produk massa, kemudian fabrikan, kemudian seni rupa instan dan semacamnya. Jadi sebenarnya meskipun di dunia teknologi perang itu berlomba senjata, tapi yang paling murni muncul di situ justru dari seni rupa, pop art. Ayo gampang-gampangan, yang paling ngepop, yang paling ngetren. Jadi yang paling kalau mau menelusuri karakter zaman itu justru lihatlah karya seninya. Itu paling murni. Di permukaan itu adu senjata, di level yang paling murni itu karya seni. Nah kemudian masukin 60 sampai 70.
Mulailah karena sudah membuat landasan atau fondasi tatanan ekonomi di tahun 60 sampai 70, mulailah muncul ideologi-ideologi yang itu disebarkan dunia, yaitu kapitalisme dan komunisme. Kalau kapitalisme, kalau Barat, kalau NATO, kalau Amerika, kalau Eropa kemudian sangat tidak suka atau selalu saja menghembuskan ketidaksukaan pada komunisme, sebenarnya tujuan apa? Karena komunisme tidak beragama, karena komunisme tidak bertuhan, bukan. Karena di balik itu Barat akan susah menjual produk masanya di masa tadi, tatanan ekonomi, ke negara-negara komunis. Negara komunis itu negara tertutup. Dia tidak mudah menerima produk dari negara lain. Lah kalau itu dibiarkan, maka kapitalisme Barat, pemilik perusahaan besar di Barat, bahkan pabrik-pabrik senjata, pabrik mulai senjata, sabun sampai senjata lah istilahnya, itu nggak bisa masuk ke negara komunis. Strateginya Barat kemudian menyerang komunis, dalam itu disimbolkan sebagai Rusia, Uni Soviet, dan Balkan, semenanjung Balkan, bukan karena perbedaan ideologi, tapi itu merupakan penghalang masuknya produk-produk Barat. Selama ini kita termanipulasi dengan berita media massa ya. Ya, yang terjadi itu. Nah, itulah kemudian dunia timur, ini indikasi dunia timur, Asia dan semacamnya menjadi eksplorasi, menjadi target untuk pasar dari kapitalisme Barat. Di situ tahun 1970 sampai 80 dihembuskan teknologi televisi, media massa televisi itu mulailah menyebar film-film dari Barat, terutama Hollywood. Di balik itu apa? Di situ ada kapitalisme. Di situ ada upaya memprovokasi negara lain, terutama negara berkembang, terutama timur, terutama kita, untuk membeli produk mereka. Dibuatlah garis kutub antara nanti New York, Tokyo itu garis fashion itu, Milan, nah kan gitu, titik-titik fashion itu, pokoknya itu menjadi standar pakaian dunia. Kalau nggak pakai itu ketinggalan zaman kan gitu kan. Paris, New York, Milan, nah kan gitu loh, kayak gitu kan. Nah, tujuannya itu apa? Termasuk kemudian tren makanan fast food kan gitu, ada fried chickenan itu dihembuskan ke kita itu. Berarti sebenarnya ekspansinya bukan lagi senjata tapi produk massa. Dan kita melihat itu biasa-biasa ya. Oh itu modern, bahkan masyarakat kita itu nyampe termanipulasi minum. Saya sebut produk ya Coca-Cola, Fanta, Sprite itu sebagai sebuah tanda minum modern kan gitu kan. Kalau minum Sprite itu bukan minum air, tapi minum simbol modern kan gitu kan. Pernah terjadi itu di masa-masa 80-90 itu. Orang minum Sprite itu modern. Sedangkan di aslinya sana minum soft drink itu adalah minuman paling jelek kan gitu kan. Karena air mineral, air putih itu lebih mahal daripada soft drink. Di kita, soft drink yang sangat dianggap luar biasa, air putih nggak mau. Balik-balik kan? Karena apa? Kita terindoktrinasi dengan strategi kolonialisme dan kapitalisme yang itu. Nah kemudian masuk 70 sampai 80, mulailah ada isu baru namanya postmodern. Di kita postmodern kita kenal tahun 80, 90. Sedangkan di barat sana sudah mulai 70. Artinya 20 tahun kita ketinggalan informasi. Dunia barat menginspirasi timur. Yang sebenarnya postmodern itu bentuk kegagalan atau bentuk revisi atau bentuk diupdate atau ditempel ulang, ditambal sulam dari rapuhnya modern. Postmodern sebagai bentuk pelarian atau bentuk manipulasi seakan-akan modern itu berhasil. Tapi kan enggak kan, karena modern terbukti hancur dengan Perang Dunia II. Nah postmodern ini dihembuskan. Ayo kita bersama-sama, dunia dalam tatanan baru. Timur memberi inspirasi apa? Barat akan mengambil dan kita mixkan menjadi sebuah tatanan baru. Seni rupa baru, seni rupa postmodern dan semacamnya.
Dan kita gegap gempita dengan mencat-cat rumah yang warnanya mencolok kan gitu kan. Di tahun itu 90-an 2000 kalau kita lewat di ring road Yogyakarta itu rumah-rumah yang warnanya merah, hijau, kuning gitu. Di zaman saya kecil tahun 70-an rumah yang catnya norak itu desa gitu kan. Nah, kemudian di zaman itu tahun 90-an itu trennya begitu. Sampai sekarang ada itu rumah-rumah di bantaran Kalicode, wah dicat warna-warni. Ya memang warna-warni, indah secara visual, tapi rasanya ngambang hambar seperti minum Coca-Cola, seperti minum Sprite itu. Anda minum Coca-Cola soft drink itu, apa dahaga Anda hilang? Kan makin racet awai gembriming kan, nah gitu. Anda minum kan fried chicken itu, apakah kemudian jadi kenyang? Jadi aneh di tenggorokan. Coba kalau Anda makan oblo-oblo atau jangan kangkung atau apa itu pecel, lebih nyaman di perut, di tenggorokan kita. Karena apa? Genetik kita dari awal tidak dibentuk oleh soft drink dan fast food. Oke, tapi karena konspirasi global tentang kapitalisme, maka kemudian kita seakan-akan nyaman dengan produk-produk Barat. Ya, kemudian masuk 1900 sampai saya detailkan lagi 1995. Inilah sebenarnya masa kebangkitan Timur, terutama Asia Pasifik. Di tahun 1995-an lah itu memang ada namanya buku 1990-an. Itu ada buku yang namanya Megatrend 2000. Pengarangnya adalah John Naisbitt dan Patricia Aburdine. Buku itu sangat luar biasa karena di dalam buku itu seakan meramalkan kebangkitan Asia. Akan bangkit Asia, di situ seni rupa ikut bangkit, munculnya banyak galeri, munculnya para seniman, masyarakat mulai menghargai karya seni dengan harga tinggi dan semacamnya. Kemudian ada tren para konglomerat Jepang memborong karya-karya masterpiece dari Eropa dan semacamnya. Orang kaya makin banyak di sepanjang Asia Pasifik itu. Jepang, Korea, China, kemudian nyampe ke Singapura, Taiwan dan semacamnya, merembet ke Singapura, Malaysia dan nyampe ke kita. Itu sudah diperkirakan oleh John Naisbitt tadi 1990. Sehingga efeknya ada terjadi manuver dari Barat, kalau nggak salah itu John Soros namanya, kemudian mau memanipulasi, bukan manipulasi, tapi bagaimana mengelola keuangan dunia, terjadilah krisis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Asia Pasifik, tapi karena itu menjadi krisis global, maka kemudian di tahun 1996 sampai kemudian 1998 itu terjadi krisis moneter dunia. Indikasinya apa? Memang ini suatu sejarah yang apa ya, menyedihkan, di mana ada sebuah wilayah yang tidak berkembang dan ada wilayah lain yang tidak suka wilayah itu berkembang, lalu ayo bareng-bareng dihancurkan. Kan? Asia Pasifik di tahun 1990 sudah diperkirakan akan bangkit, tapi kemudian Barat tidak terima kebangkitan itu. Mbok yo ben tonggone bangkit, nggak mau, hancurkan aja. Pakai apa? Pakai bom ini. Manuver apa itu John Soros itu dengan bank permainan itu dolar gitu, kurs. Yang akhirnya kemudian kebangkrutan mendunia, krisis global. Pada saat itu seni pada posisi sebagai apa? Seni tetap pada posisi sebagai propaganda neokolonialisme, kolonialisme baru. Dengan cara merubah karakteristik produksi dengan model bukan menawarkan barang, tapi menawarkan ideologi. Menawarkan mobil bukan bentuk mobilnya, tapi bagaimana dia menjadi statusnya berbeda ketika membeli mobil itu. Kalau Anda lewat di jalan gitu, orang-orang yang mengendarai Fortuner atau Pajero pasti merasa lebih, kastanya lebih tinggi, kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya bentukan tadi neokolonialisme. Mengkonsumsi barang sesuatu bukan karena fungsional barang itu, tetapi efek psikologis, efek efek ekstasi yang dimunculkan oleh barang itu. Gitu kan?
Yang terjadi kan gitu, Anda pakai sepeda motor besar itu di jalan seakan ini kasta tinggi, anak sultan kan gitu kan. Orang lain harus minggir kan gitu kan. Ada orang naik sepeda terus serempet Camry gitu. Si pemilik Camry yang dilihat bukan orangnya yang jungkir itu, yang dilihat adalah mobilnya. Penyok enggak, berat enggak, kan gitu kan? Karena mobil di situ bukan lagi berposisi sebagai kendaraan, tapi dia sudah menjadi bagian dari materialisme, posisinya lebih tinggi dari manusia. Dan itu boleh, itu wajar. Monggo wong punya uang dan punya niat untuk memberi barang itu. Tapi sebenarnya harus diketahui bahwa itu sebenarnya adalah bukan kebetulan, tapi bentukan dari pemilik modal besar, pemilik pabrik besar, konspirasi besar, yaitu kapitalisme dalam bentuk baru, yaitu neokolonialisme. Memasuki tahun 1990 nyampe sekarang ini, kemarin itu tahun 2000. Sebenarnya inilah kesempatan kita untuk membuat tatanan yang lebih egaliter, maksudnya kesederajatan ya, di mana dengan kebangkitan teknologi informasi, maka seni dan teknologi dan kemudian konsep lokal bergabung menjadi tanpa batas. Jangan heran jika seniman-seniman yang tidak pernah muncul di permukaan tiba-tiba kaya raya karena bisa menjual karyanya ke lintas negara. Jangan heran jika tiba-tiba perusahaan besar harus bangkrut karena dia kalah bersaing yang sekarang namanya startup dan semacamnya. Kebangkitan teknologi informasi sebenarnya adalah membuka batas-batas ruang tadi antara negara maju, negara berkembang, negara terbelakang. Satu contoh aja, anak-anak Indonesia, anak-anak muda seusia SMA, bahkan SMP bisa mengotak-atik komputernya, bahkan kemudian menjadi hacker, menyerang, mensabotase, mempermainkan untuk level FBI atau portal kerajaan atau negara mana. Artinya ini sebuah fenomena di mana seni rupa ini seakan-akan menjadi spirit untuk bersama-sama dalam menata dan menikmati dunia. Gitu-gitu. Penutup untuk persoalan kontemporer ini bahwa abad 20 menyisakan perjalanan kemanusiaan yang saling berebut keunggulan antar belahan dunia. Abad 20 memberi pelajaran kita bagaimana antar belahan dunia itu berebut kekuasaan. Dan disitulah tatanan seni diposisikan dan difungsikan sebagai media tersembunyi yang bisa bergerak masif dalam mengcounter legalitas atau juga mendukung legalitas kekuasaan. Seni seperti pisau yang bisa digunakan untuk hal baik juga hal buruk. Tinggal siapa yang memegangnya. Gitu, terima kasih.